البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Sekian puluh ribu dirham beliau habiskan semua untuk apa? Untuk keliling dunia mencari hadis. Bahkan sendalnya pun dijual untuk apa? Untuk melanjutkan perjalanan. Dapat nafkah untuk melanjutkan perjalanan dan makan minum selama mencari hadis. Nah, kita insya Allah kita usahakan membantu sedikit-sedikit agama Allah untuk kebaikan kita sendiri. Allah yang mengganti insya Allah. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Zir ibn Hubaysh radhiyallahu anhu, ini tabi'in rahimahullah, qala ataitu Safwan bin Asal al-Muradi radhiyallahu anhu as'aluhu anil masah 'alal khuffain. Aku mendatangi Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, menanyai beliau tentang masalah hukum mengusap dua khuf. Faqala ma ja'a bika ya Zir, apa yang membuat engkau datang wahai Zir? Zir secara bahasa Indonesia, bahasa kita adalah apa? Kancing baju. Atau apa istilahnya ini? Butang, iya. Nama beliau Masya Allah. Tapi Masya Allah, ahlul hadis yang bagus. Sementara Hubaysh ini nama gunung. Qal ibtigha'a al-ilm. Qultu, aku katakan, yaitu mencari ilmu. Mencari ilmu ini yang membuat saya datang kepada Anda karena memang perjalanannya jauh. Faqal innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dia cari. Ini menunjukkan apa? Pemuliaan para malaikat. Memang kita tidak sendirian di dunia ini, kita diawasi dan didukung oleh makhluk-makhluk yang baik. Faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'alal khuffain. Kemudian aku mengatakan, sesungguhnya telah terbetik di dalam hatiku tentang mengusap khuf. Hukumnya itu bagaimana? Ba'dal gha'iti wal baul, setelah buang air besar dan buang air kecil. Wa kunta imra'an min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Anda adalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluka, maka saya datang untuk menanyai Anda, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'a. Apakah Anda mendengar Rasulullah menyebut tentang itu sedikit saja? Qal na'am, iya. Kana ya'muruna idza kunna safran. Jangan baca safaron tapi safron. Karena sekarang ini adalah bukan sebagai masdar. Kalau masdar boleh safron dan safaron, tapi ini safron dia sebagai apa? Sebagai isim jamak, menunjukkan banyak orang. Au musafirin. Ini maknanya sama. Safron jamak dari musafir. Atau jamak dari safir, dua-duanya sama. Allah nangzi'a khifafana salasata ayyam. Untuk kita ini tidak perlu mencabut atau melepaskan khuf kami selama 3 hari walayaliyahun dan 3 malam. Ini keringanan dari Allah Ta'ala. Illa min janabah, kecuali kalau terkena janabah harus mandi besar. Ya, memang harus seluruh badannya kena air, maka khufnya dilepas. Lakin min gha'itin au baulin au naum. Akan tetapi apa itu? Ini hanya berlaku untuk yang dari buang air besar atau buang air kecil atau tidur. Yaitu boleh kita tetap memakai sepatu kita dan nanti sepatu kita usap. Hadis ini agak panjang, maka kita ambil syarahnya langsung dari atas lagi. Kelanjutan hadisnya besok insyaallah. Yang pertama kita sebutkan di sini, Zir bin Hubaysh rahimahullahu ta'ala melakukan suatu perjalanan yang jauh untuk mendatangi Safwan bin Asal. Ini menunjukkan apa? Kebiasaan salaf adalah apa? Menuntut ilmu walaupun jarak perjalanannya itu jauh. Karena ilmu lebih mulia bagi mereka daripada dunia seisinya. Nah, adapun kita alhamdulillah dipermudah, ada kereta, ada kendaraan-kendaraan yang lain.
Adapun seperti Abu Hatim Ar-Razi dan anaknya, biasa mereka jalan sekian tahun itu dengan jalan kaki. Kecuali kalau melewati lautan memang mau nggak mau ya harus dengan kapal. Tapi kalau untuk yang di daratan mereka terus jalan kaki sampai beliau menghitung sekian tahun ini sudah berapa farsakh yang aku lewati dengan jalan kaki. Anaknya pun dilatih dengan jalan kaki, disuruh bawa 2 batu. Kalau sudah penat sekian farsakh, anaknya yang masih kecil itu si Abdurrahman disuruh melemparkan batu yang ada di tangan kiri biar agak ringan. Kemudian jalan kaki lagi dilatih. Kemudian setelah agak penat lagi dia mengeluh, wahai Abi penat. Nah kemudian apa? Melemparkan batu yang kanan. Terus jalan kaki lagi sekian farsakh. Wah ini latihan Masya Allah. Nah setelah lebih penat lagi, setelah agak penat akhirnya digendong di atas, didukung di atas lehernya. Wah anaknya senang. Terus jalan kaki terus mencari para muhaddisun. Makanya memang sering dia bersekutu dengan ayahnya dalam masalah syekh dari hadis-hadis tersebut. Sama dengan ayahnya, walaupun ayahnya memang tetap lebih pandai. Demikian pula para salaf yang lain, mereka mencari ilmu dengan apa? Dengan menempuh perjalanan. Bukan hanya dengan apa? Mencukupkan diri dengan surat menyurat atau telepon dan sebagainya. Bukan, memang betul-betul ikut perjalanan. Ini memang lebih besar berkahnya dan lebih mantap di dalam hafalan. Karena dia ingat, ini aku dapatkan hadis ini ketika perjalanan ke wilayah sana dan seterusnya. Atau ketika aku sampai di pinggir pantai. Ini lebih kuat hafalannya itu, mengingat. Faqal maja'a bika Yazir. Apa yang membuat engkau datang wahai Zir? Iya, sebelum beliau menyampaikan hadis, beliau tanya dulu. Barangkali keperluannya adalah untuk menagih utang atau untuk jual beli dan sebagainya. Tanya dulu, kamu datang untuk apa? Faqultu ibtighaul ilm. Mencari ilmu ini yang membuat saya datang. Maka manakala disebutkan niat yang mulia ini, dikasih hadis yang sesuai. Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu, ridha bima yatlub, karena mereka ridha dengan apa yang dia cari. Ini menunjukkan para malaikat memang sebagai saksi-saksi Allah, dan mereka itu memang suka berkeliling. Senang untuk bertebaran di muka bumi mencari majelis-majelis ilmu, majelis hadis, majelis zikir. Nanti akan kita lewati insyaallah hadis-hadis tersebut. Memang malaikat itu sangat memuliakan ilmu. Makanya apa? Makanya ketika Nabi Adam mendapatkan seluruh ilmu di seluruh alam semesta ini, dia tahu seluruh nama-nama benda di seluruh alam semesta ini dan tahu ilmunya, maka mereka sujud sesuai dengan perintah Allah. Adapun untuk yang syariat kita tidak sampai sujud, tetapi apa? Tetapi yang seperti ini untuk malaikat meletakkan sayap untuk memuliakan. Hadis ini dohirnya adalah kalam sahabi, maka dia mauquf, tetapi hukumnya adalah marfu'. Kenapa? Karena ini adalah perkara gaib. Dari mana beliau tahu malaikat itu meletakkan sayap-sayap? Karena ridho kepada penuntut ilmu. Ini adalah ilmu gaib. Maka apa? Ini hukumnya marfu'. Dan telah datang di dalam riwayat yang lain, diperkuat dengan apa? Dengan hadis yang lain. Diperkuat dengan hadis yang lain, sehingga kesimpulannya adalah hadisnya ini kalau kepada Rasulullah dia hasan li ghairi. Untuk hadis ini saja sudah cukup karena dia hukumnya marfu. Dan telah disebutkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah tentang keutamaan ilmu. Ketika membahas itu, beliau menyebutkan bahwasanya ketika sekelompok muhaddisun sedang berjalan cepat di lorong-lorong Baghdad. Dulu Baghdad memang pusat ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ketika itu ada di tengah-tengah mereka satu orang yang suka bercanda, tapi candanya tidak pada tempatnya. Candaan yang berlebihan, disebutkan dia adalah ahli mujun. Candaan yang berlebihan yang sampai terkadang menghina orang lain atau menghina diri sendiri. Dia mengatakan, hati-hati kalian, angkat sepatu-sepatu kalian, jangan sampai menginjak sayap-sayap malaikat. Ini kan mengejek hadis tersebut. Memangnya kita sanggup untuk menyakiti malaikat? Kita nggak sanggup, kita siapa? Dan malaikat Allah Ta'ala kasih kekuatan untuk apa? Tidak terganggu, tidak tersakiti oleh ulah tangan dan kaki kita. Maka tidak perlu mengucapkan kalimat-kalimat semacam tadi. Awas jangan sampai menginjak. Niat dia adalah apa? Mengejek. Masa malaikat meletakkan sayap-sayap macam itu?
Ternyata begitu dia mengucapkan itu langsung apa? Badannya berhenti semua, kakinya juga kering, tak sanggup berjalan lagi. Orang-orang pada lihat. Akhirnya apa? Akhirnya betul-betul kering. Setelah kakinya kering, tak sanggup berdiri, akhirnya jatuh. Langsung dihukum semacam itu, naudzubillah. Masih hidup, maksudnya dalam kisah tersebut masih hidup. Cuma kisahnya berhenti sampai di situ, asar tersebut. Tahu alam apa yang terjadi. Maka memang tidak boleh kita mengejek hadis, mengejek malaikat. Enggak boleh. Malaikat sangat baik. Faqultu innahu qad hakka fi sadri. Telah terbetik di dalam hatiku, terbetik rasa ragu atau yang lain-lain karena belum tahu ilmunya. Al-mashu 'alal khuffain. Masalah mengusap khuf. Ini bagaimana hukumnya? Dan hadis masalah ini mutawatir dia. Datang lebih dari 20 sahabat tentang masalah mengusap khuf. Ba'dal gha'iti wal baul, setelah buang air besar dan buang air kecil. Ketika apa? Ketika sepatunya tidak dilepas. Adapun kalau sepatunya dilepas tentunya apa? Ya nanti ketika wudu ya kakinya dicuci. Kemudian masalah khuf. Kapan sesuatu itu dikatakan khuf? Kalau dia itu menutup mata kaki. Itu katakan itu istilahnya adalah khuf. Adapun kalau sepatunya itu di bawah mata kaki, pendek seperti keumuman sepatu kita, istilahnya adalah hidha. Dalam bahasa Arabnya hidha. Dia adalah apa? Dia adalah sepatu. Sepatu yang tidak sampai menutup mata kaki, itu hidha. Mata kaki yang sini. Iya itu. Iya yang dua itu mata kaki. Buku lali. Buku lali. Iya, buku lali. Baik. Apakah ini hukumnya juga sama dengan apa itu? Misalkan jawrab, yaitu kaos kaki, stocking, ya hukumnya sama. Sesuai dengan hadis Tsauban, hukumnya sama. Karena dia menutup buku lali, ya. Hukumnya sama, tasakhin. Sekarang separuh. Kalau tidak menutup mata kaki ya berarti tidak masuk dalam hukum itu. Ini kalau menutup mata kaki. Tayyib qal wa kuntam ra'an min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Anda adalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat ahli ilm adalah diharapkan dia itu juga memiliki ilmu. Karena apa? Ilmu datang dari Allah dan Rasulnya. Rasulullah sudah meninggal, tapi sahabat-sahabatnya ada. Maka kami harapkan ada ilmu tentang itu yang engkau dengar dari Rasulullah. Dan memang ini adalah fungsi para sahabat Rasulullah untuk apa? Menyampaikan ilmu. Makanya datang di dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, tasma'una minni wa yasma'una minka wa yasma'una mimman yasma'una minka. Kalian mendengar hadis dariku dan nanti orang-orang akan mendengar hadis dari kalian dan akan datang orang yang mendengar hadis dari orang yang mendengar hadis dari kalian. Ini menunjukkan apa? Disyariatkannya memang apa itu? Masalah menukilkan hadis. Memang nanti ada masalah itu dan sampai sekarang penukilan hadis. Faji'tu as'alu, maka saya datang untuk menanyai Anda. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'a? Apakah Anda mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah ini sedikit saja? Ini menunjukkan yang diutamakan memang kita menanyakan dalil. Bukan apa pendapat Anda tentang ini, bukan, tapi apakah Anda mendengar Rasulullah bicara tentang ini? Apa dalil tentang masalah ini? Dan itu yang betul dan itu yang paling bagus. Seperti disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Badrut Thalib. Bukan apa pendapat Anda wahai Ustaz, tapi apa hukum Allah tentang masalah ini? Apa kata Rasulullah tentang masalah ini? Kalau emang tahu, kita katakan dalilnya demikian, maka kesimpulannya demikian berdasarkan ucapan para salaf misalkan. Kalau tidak tahu, kita katakan kita belum tahu dan sebagainya. Kemudian beliau mengatakan na'am, alhamdulillah ternyata perjalanan jauhnya tadi tidak sia-sia. Ternyata sahabi ini tahu tentang masalah itu. Kana ya'muruna idza kunna safra. Dulu Rasulullah SAW biasa memerintah kami, karena dengan fi'il mudhari menunjukkan sering. Jadi hadis ini bukan hanya sekali kami dengar, berkali-kali. Menunjukkan memang syariat ini berlaku berkali-kali. Hadis tersebut berkali-kali disebutkan oleh Rasulullah. Pesan itu, kalau kami sedang safar, kami diperintahkan untuk tidak melepaskan sepatu-sepatu kami tadi, khuf tadi itu. Salah satu ayam walayaliyahun, 3 hari 3 malam.
Ini keringanan dari Allah Ta'ala, tidak perlu penat-penat melepaskan sepatu sampai 3 hari 3 malam. Kecuali kalau terkena janabah. Sementara kalau janabah syaratnya adalah apa? Isti'ab. Airnya itu harus meliputi seluruh badan. Maka mau tidak mau sepatu memang harus dilepas. Lakin min ghaid, akan tetapi syariat masalah khuf tadi adalah kalau kita itu sekedar apa, buang air besar, au baul, atau buang air kecil, au naum, atau tidur, maka boleh sepatu itu tidak kita lepaskan khufnya tadi. Kemudian kalau kita berwudu, karena memang karena tadi adalah batal, maka berwudu cukup kita mengusap di atas khuf tadi, tidak perlu dicuci khufnya dan tidak perlu kita lepaskan, cukup diusap bagian atasnya. Tetapi syaratnya apa? Kalau sebelum itu dia kakinya itu suci, sebagaimana datang dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan kedua sepatu itu, karena aku memasukkan kedua kakiku ke dalam sepatu itu dalam keadaan suci. Jadi memang dia sudah wudu duluan, kemudian memakai sepatu, kemudian safar misalkan. Nah boleh, setelah itu dia mengusap selama 3 hari 3 malam itu. Ini pembahasannya di dalam masalah fikih. Dan dari hadis ini pula kita tahu bahwasanya tidur itu membatalkan wudu. Tidur yang bagaimana? Naum yang mustaghrib, tidur yang sampai menenggelamkan akal. Adapun kalau sekedar mengantuk, walaupun sampai apa? Mengorok istilahnya, keluar suara itu, tetapi akalnya tidak sampai hilang, masih di awal-awal, maka dia tidak batal wudunya. Dari mana kita tahu? Dari hadis ini. Rasulullah SAW menggabungkan antara tidur dengan buang air kecil dan buang air besar, menunjukkan apa? Hukumnya sama. Kenapa? Al-ataf ya dulu ala apa? Ya dulu ala al-ishtirak fil hukum. Ataf, mana atafnya ini? Au. Menunjukkan semua ini, 3 perkara ini bersekutu dalam masalah hukum, yaitu wudunya batal. Maka tidur itu juga membatalkan wudu. Tidur yang mana? Tidur yang sampai menenggelamkan akal, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, naumun mustaghrib, tidur yang sampai menenggelamkan akal. Buktinya apa? Datang dari hadis Anas bin Malik, muttafaqun alaih, ketika mereka menanti Rasulullah sholat isya akhirah di sekitar jam 12 itu, sebagian dari mereka ada yang tidur. Kemudian Rasulullah datang, kemudian langsung sholat. Maka digabungkan oleh para ulama, tidurnya tidak sampai apa? Tidak sampai menenggelamkan akal, sekedar naum khafif, tidur yang ringan. Itu tidak apa-apa, wallahu a'lam. Tapi ada dia punya syarat, kena duduk, tidur duduk dia baru tak batal. Ini memang khilaf besar tentang masalah itu, sampai kurang lebih 7 pendapat. Ada yang mengatakan seperti pendapat Imam Syafi'i, kalau tidurnya adalah tidur yang mutamakin, yaitu tidur yang dia itu memantapkan bontotnya jangan sampai terbuka, yang menyebabkan bisa batal. Maka apa? Kalau tidurnya itu dalam keadaan duduk, kata Imam Syafi'i, maka dia tidak batal. Tapi ini dibantah oleh ulama yang lain karena sebagian riwayat sahih menunjukkan apa? Sebagian sahabat waktu itu berbaring. Ternyata mereka langsung sholat, kata Anas bin Malik. Maka menunjukkan yang terpandang bukan masalah apa? Posisi dia ketika tidur. Yang terpandang adalah masih ada tidak akal dia itu. Tentunya ini masing-masing harus jujur pada diri sendiri. Tidak mengatakan, aku nggak tidur. Padahal sudah apa? Sudah 5 menit ditanya nggak jawab-jawab. Memang ada sebagian yang demikian. Seperti yang disebutkan, tapi ini sanadnya dhaif, tapi sering disebutkan oleh para ulama. Ketika Imam Malik bicara kepada seseorang yang tidur waktu khutbah Jumat itu. Kemudian ketika sudah selesai khutbah, kemudian iqamat, Imam Malik bilang, wudu kamu sudah batal, kamu tidur. Dia bilang, aku nggak tidur. Dia bilang, kamu tidur, bahkan kamu tadi kentut. Dia bilang, kamu yang kentut itu. Malah membantah terus. Orang lain dengar dia kentut, tapi karena dia tidur dia nggak dengar. Nyalahkan orang lain. Dia dah hilang akal. Ini akalnya udah hilang berarti nggak sadar. Maka ini menunjukkan apa? Walaupun dia dalam keadaan duduk, kalau akalnya hilang ya sudah batal wudunya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang kata kalau bersandar batal. Dia kena duduk yang tengah-tengah. Memang ini nggak mundobit semacam itu. Masalah dia bersandar ataukah berbaring dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi anda dulu lihat masa anda di Mekah, itulah orang dah tidur Arab ni, tiba-tiba iqamah, Allah Akbar. Terus solat. Ya tentunya tidak sah kalau kenyataannya dia memang
betul-betul sudah tidur, maka sholatnya tidak sah karena wudhunya batal, tidak sah. Dia bukan nabi. Kalaupun nabi apa? Naumul anbiya la yang wudu. Tidurnya nabi itu tidak membatalkan wudhu. Sebagaimana lewat hadis apa? Hadis Ibnu Abbas itu. Rasulullah tidur sampai ngorok bahkan, kemudian beliau sholat. Ini memang khusus. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri sudah mengatakan kepada Aisyah, nahnu ma'syaral anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Kami para nabi, mata kami tidur tapi hati kami tidak tidur. Maka apa? Beliau tahu bahwasanya beliau memang tidak batal, tidak keluar kentut dan sebagainya. Tapi ini khusus untuk nabi memang. Lain. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.